Teman-teman jangan di skip ya. Insya Allah ini bukan pamer pemandangan. Di Piala Luwuk Bangga ini ada tata aturan, diantaranya tidak boleh pakai bikini. Ternyata di atas tuh ada yang pakai bikini ya. Setiap kita bikin tata aturan, pelanggaran pasti tercipta bila diberikan peluang. Gitu nggak? Ya. Misalnya juga kita di rumah. Ya. Kalau kita sebagai orang tua nggak punya tata aturan, maka pelanggaran semakin banyak. Soalnya kita bikin tata aturan saja, Ada pelanggaran. kadang-kadang ada pelanggaran. Punya anak misalnya supaya tenang dikasih HP. Ya. Kan kita mungkin punya tata aturan. Oh nggak boleh lihat ini, nggak boleh lihat itu. Tapi kita nggak punya pengawasan. Apakah antum 24 jam bersama mereka? Ya enggak. Apakah istri antum 24 jam bersama mereka? Enggak juga. Tidak. Di situ ada kadang-kadang peluang tercipta. Maka perketat peraturan dan antum lakukan kontrol. Misal di HP nih, kan antum bisa punya namanya parental control ya. Ya. Di gadget yang dipakai oleh anak seperti di tablet, apa yang mereka bisa buka, apa yang mereka bisa install, Ya, ya. apa yang mereka bisa tonton dan apa yang mereka bisa mainkan. Seandainya memang butuh game, tidak ada COC, tidak ada Mobile Legends, tidak ada Roblox. Yang ada misalnya hanya susun bangun, warna, angka, permainan kata, yang itu mungkin bahkan bisa meningkatkan kemampuan dia dalam pengetahuannya. Misalnya 5 huruf, nama air terjun di Luwuk, dikasih P di depannya, gitu kan? Nah permainan seperti itu saja yang bisa. Di mana ada peraturan dibuat, biasanya pasti ada pelanggaran tercipta manakala ada peluang. Apalagi kalau tidak dikasih Peraturan. Jadi harus dua terpenuhi. Selain peraturan berarti harus ada pengawasan juga. Iya, seperti di lampu merah. Iya. Ada peraturan, lampu merah itu untuk berhenti. Tapi tidak ada kontrol, tidak ada patroli, tidak ada polisi, tidak ada razia. Kadang-kadang orang melanggar. Harus ada pengawasan dari orang. Nah, ngomong-ngomong, yang bikin bule-bule itu berani bikini, siapa? Siapa tuh Pak? Kalau nggak ada orang dalam Iya. yang memfasilitasi, yang bahkan, oh nggak masalah, ada saya kok misalnya. Membuat mereka yang melanggar semakin berani melanggar karena adanya orang-orang yang memang memfasilitasi. Ayo pakai bikini, saya yang videokan. Gitu. Maksudnya gini, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di rumah kita, termasuk kepada anak-anak kita, kadang-kadang itu sebenarnya karena adanya faktor orang dalam. Misal, anak-anak kita yang usianya 7 tahun, 8 tahun, mungkin dia belum mengerti, tapi kakak-kakak sepupunya yang SMP, SMA, mereka yang ngajar. Gini caranya. Anak kita yang mungkin masih kecil-kecil, pengen lihat sepupu main apa ya. Dia ngeliatin gitu ya. Bukan berarti kemudian kita jangan kasih main sama sepupu-sepupu. Iya. Tapi kadang-kadang kita harus kontrol juga. Misalnya kita bilang, oh boleh kakak menginap di sini, tapi mohon maaf di rumah ini tidak pakai gadget untuk anak kecil. Kadang-kadang juga kakek. Kadang-kadang cucu tersesat gara-gara kakek. Misalnya peraturan di rumah, oh nggak boleh pakai HP, oh nggak boleh main ini main itu. Dia ngamuk. Bapak ibu sebenarnya sudah tegas. Akhirnya jadi luluh gara-gara ada kehadiran kakek yang bilang main. Install. Gara-gara cintanya kakek ke cucu lebih besar daripada cintanya orang tua ke anak. Intinya kita harus letakkan aturan, kita harus kontrol juga dan lakukan pengawasan dari bahkan orang dalam, bahkan orang dekat sekali.